Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Bandung, teruskan sampai ke Majapahit. Kalau rindu pian membubung, rindu ulun pun sampai ke langit. Alhamdulillahi Rabbil. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita mesti banyak bersyukur. Lisan kita ajak untuk mensyukuri nikmat. Alhamdulillahi Rabbil. Banyak berterima kasih kepada manusia yang sudah mengajarkan kita tentang Allah, tentang nikmat, tentang saudara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah Nabi meninggal, lalu kemudian dibawa agama ini ke Nusantara oleh para al-ulama warasatul anbiya. Untuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Kelampayan wa usulihi wa furu'ihi wa likafatil awliya'i salihin wal ulama'il amilin wa li arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa li jaddatina wa ajdadina wa li masyaikhina syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sebagai ungkapan terima kasih kita kepada para ulama yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan diberikan Allah balasan yang terbaik. Yang masih hidup bersama kita hari ini, para abah-abah guru, para habaib, para kiai, para asatiz, para ustadz, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberikan kita barakah dengan ilmu-ilmu mereka, insyaallah. Mereka hari ini datang duduk di bawah, Ustadz Abdul Somad di atas, kurang adab, kurang sopan, kurang santun. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan Ustadz Abdul Somad. Tadi sebelum ke mimbar ini, saya santap malam sebentar di rumah Bapak Munir. Ustadz Somad, kami di sini ada yang dari Jawa Tengah, ada dari Jawa Timur, ada dari Jawa Barat, ada dari Sulawesi, ada dari Sumatera. Kami hidup damai berada di Kapuas, menunjukkan orang Kapuas menerima siapapun yang datang ke negeri ini. Lalu saya katakan dalam hati saya, begitulah orang kampung saya, kampung Ustadz Abdul Somad. Hari ini kita bertemu, relawannya 1.500 orang lebih, 54 organisasi berkumpul, dari mulai yang muslim sampai yang non muslim. Saudara-saudara saya yang berada di luar sana, yang berpartisipasi dalam acara tabligh akbar malam ini, mungkin engkau bukan saudara saya dalam satu akidah, mungkin bukan saudara seagama, tapi kita tetap diikat dengan dua ikatan. Yang pertama, sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, sama-sama yang tidak manusia Pak Ustadz, hewan pun kita sayang. Makanya dalam Islam diajarkan tidak boleh memotong hewan kurban pakai pisau tumpul, karena kambing itu selalu memakan daun ubi yang dia tanam, lalu sakit hati. Awas kamu nanti hari raya kurban kupotong pakai pisau tumpul. Tidak boleh. Kata Nabi,
idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau membunuh, bunuh dengan baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah, kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Falyu'idda syafratahu, tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, biarkan binatang hewan itu disembelih dengan cara tenang, tidak boleh disiksa, tidak boleh disetrum, tidak boleh disumbat pakai selang berisi air sampai dia sesak lalu mati. Sampai seorang perempuan, mohon maaf, kotor, wanita tunasusila, tidak baik, tidak mulia, lalu kemudian dia memberikan minum kepada seekor anjing, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Apa kata Nabi saat ditanya oleh sahabat, apakah perbuatan baik kepada binatang itu ada pahalanya ya Rasulullah? Rasul menjawab, fi kulli kabidin ratbin sadaqah, perbuatan baik kepada setiap hati yang basah, kepada semua makhluk hidup akan bernilai amal soleh. Semua yang berkontribusi sehingga acara malam ini terwujud, mudah-mudahan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarganya dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang sakit-sakit disehatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terlilit utang dilepaskan dari hutang piutang. Ini aminnya makin kuat ini. Yang belum ketemu jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Banyak sekali yang jomblo. Malam ini ada Bapak Bupati Barito Utara. Hadir juga Bapak mewakili dari Bapak Bupati Kapuas, PLT. PLT itu artinya pejabat lillahi ta'ala. Hadir juga Bapak Ketua beserta anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten. Hadir bersama Bapak Ketua PA Pengadilan Agama. Ada juga Bapak Kajari, ada Bapak Dandim, ada Bapak Kapolres. Ustadz kok ingat? Saya ngingat itu, diam itu tadi ngingat dari awal. Kalau sini sapa semuanya bisa tengah malam baru selesai. Ustadz yang Ustadz sebut hanya yang ada jabatan aja. Semuanya saya sebut. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berada di atas pentas, dikalungkan bunga melati harum semerbak, dibelikan jaket, jas luar biasa, belum tentu lebih mulia. Iya Ustadz Abdul Somad enak di atas pentas, dibuatkan balehonya, Ustadz diberikan jas. Kamu belum tahu rasanya bagaimana pakai jas malam ini. Kalau tuan ke Pulau Buru, jangan sampai tidak berhias. Kalau mau tahu rasanya jas baru, memang panas. Ini masjid luar biasa. Kipas anginnya satu tiang sampai ada yang 4 kipasnya, luar biasa. Tapi karena memang kita ini jumlahnya juga di luar dari kebiasaan, maka kita ini sekarang sedang berebut-rebut oksigen ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Silaturahmi merekatkan persatuan dan kesatuan umat. Makanya tidak disebut dengan silatuddin, menyatukan agama. Tidak disebut dengan silatul masajid, menyatukan masjid. Tapi disebut dengan silaturahim. Silatu menyatukan, melekatkan, mendekatkan, merekatkan, menguatkan, mengeratkan. Rahim, mohon maaf, beribu maaf, ibu-ibu, kakak-kakak, makcik-makcik saya, tante-tante. Rahim, kantong tempat janin dalam rahim perempuan.
itu disebut dengan rahim. Jadi malam ini saya diberi tema silaturahim, menyatukan rahim. Ibu saya almarhumah punya rahim, ibu bapak punya rahim. Kalau ibu kita masih hidup mudah-mudahan sehat walafiat. Yang sudah meninggal dunia diampunkan Allah dosanya, dilapangkan kuburnya. Ibu saya almarhumah punya rahim, itu tempat saya. Bapak ibunya juga punya rahim, itu tempat bapak. Ibu-ibu, ibunya ibu-ibu, ibu-ibu punya rahim. Rahim kita beda. Lalu kenapa dikatakan kita silaturahim? Karena awalnya memang rahimnya satu. Itulah rahim Siti Hawa, istri Nabi Adam. Mohon maaf jangan tersinggung kalau ngomong saya mungkin kurang sopan. Yang di sini bukan keturunan Nabi Adam, tolong angkat tangan. Yang tidak keturunan Nabi Adam berarti mungkin keturunan Robocop atau kelanjutan dari Transformer atau bagian dari insyaallah kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, wa Adam min turab, semua kamu dari Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Jadi kalau kita mau mengeratkan silaturahim, maka jangan angkuh sombong setelah ada jabatan, kekuasaan, seragam, baju. Ada yang datang dengan seragam polisinya, Bapak Kapolres. Ada yang datang dengan seragam tentaranya, Pak Dandim pakai koko malam ini. Ada yang datang dengan jaket biker subuhannya. Saya baru dapat, tapi mau dipakai 2 lapis, bisa mandi keringat. Ada yang datang dengan jubahnya, ada yang datang dengan baju seragamnya. Tapi semua kita saat mati ditinggalkan itu, dan kita akan memakai pakaian seragam kita, kain kafan. Makanya yang dilihat itu persamaannya. Bapak dari tanah, ibu dari tanah, pejabat-pejabat dari tanah. Ustadz Somad dari tanah juga. Adik-adik dari tanah. Ustadz, kalau memang kita ini semuanya dari tanah, sifatnya kok beda-beda. Ada kawan saya yang angkuh yang sombong, dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Tapi jangan ini untuk mengukur tetangga, kawan, sahabat, teman sekantor. Kata Ustadz Somad, kamu yang sifatnya begini, ini kamu pasti dari tanah sengketa. Kalau ngaji itu jangan dipakai untuk mengukur orang lain. Kalau dapat ilmu itu dipakai untuk mengukur diri sendiri. Jadi kalau kita merasa diri lebih hebat, lebih mulia, lebih terhormat, lebih agung, maka sesungguhnya itu semua adalah bisikan-bisikan setan. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, tidak masuk surga. Doakan supaya Ustadz Somad jangan sampai ada sombong dalam hatinya. Yang sangat bisa sombong di antara kita semua ini, yang sangat mungkin bisa sombong, itulah Ustadz Abdul Somad. Betul? Kok betul? Kenapa Ustadz Somad yang paling bisa sombong? Gambar begitu banyak. Gambar Pak Dandim nggak ada, gambar Pak Kapolres nggak ada, gambar Pak Bupati nggak ada, gambar PLT nggak ada, gambar Pak Kajari nggak ada, gambar Pak Ketua Pengadilan nggak ada. Yang dibuat satu-satunya cuma gambar Ustadz Abdul Somad. Besar sekali, gigi-giginya sebesar kampak dibuat. Yang mendapatkan jaket, mendapatkan jas, Ustadz Abdul Somad. Yang disambut dengan sholawat, dikalungkan bunga, dicium tangannya,
Jadi kalau ceramah, jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa lebih mulia. Dalam hati, jangan-jangan kamu bro. Makanya kalau jamaah sayang, apa kata Pak PLT Ustadz Abdul Somad? Setiap pagi ceramah Ustadz Somad diperdengarkan di Kapuas melalui radio televisi. Mudah-mudahan bisa menjadi kajian-kajian yang menjadi amal jariah.